obrolkan hari ini di tanggal 1 Januari 2023, sudah malam. Kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan manuver bisnis YouTube. Ada sedikit sisipan di sini dan saya ingin cerita pengalaman sebagai konten kreator. Terhitung sejak 2002 sampai dengan saat ini. Saya memulai itu melalui Amazon, kemudian ada Blogspot, kemudian masuk mendapat pengalaman yang luar biasa di dunia pertelevisian, dan dari sini yang sudah saya buat sebagai konten kreator, dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya manuver bisnis YouTube. Artinya manuver di sini lebih dipahami sebagai dinamika atau perkembangan. Dalam hal perkembangan seperti apa yang terjadi di YouTube. Kemudian mengenai konten kreator, kebanyakan kalau kita lihat konten kreator saat ini itu lebih banyak terdorong karena jadi tujuan utama dia membuat konten ya intinya pengen kaya. Itu merupakan kesalahan yang paling fatal sebagai konten kreator. YouTube saat ini bukan hanya dilihat sebagai media sosial broadcasting yang berkaitan dengan share, melakukan hampir serupa dengan TV-TV konvensional, dan YouTube bagi saya itu seperti TV zaman sekarang atau TV digital YouTube, karena banyak hal yang bisa kita temukan di situ dan juga ditampilkan dalam bentuk video, serta ada suara-suara, baik itu menyangkut suara animasi efek ataupun menyangkut lagu back sound atau keseluruhannya disebut back sound. Kita kembali ke tadi. Jadi atas dasar itu YouTube saya pandang sebagai media sosial broadcasting. Ada prinsip pemberitaan dan penyiaran di dalam YouTube itu sendiri. Jadi YouTube bukan hanya semata-mata dilihat sebagai media sosial broadcasting, tetapi juga sebagai media sosial investasi. Kenapa begitu? Yang pertama, ini mengacu pada ketentuan untuk channel yang akan dimonetisasi. Satu, dia harus 1000 subscriber, dan yang kedua, dia harus 4000 jam tayang. Dan saat ini YouTube akan memperkenalkan ketentuan baru. Selain itu ada opsi. Jadi bisa digantikan dengan, kalau tidak salah itu 10 juta penayangan konten short. Nah, yang tadi itu yang telah saya sampaikan itu merupakan ciri dari media sosial investasi yang bergerak di bidang broadcasting. Dan ciri kedua, ada perubahan besar dari media sosial broadcasting menjadi media sosial investasi, ya berkaitan dengan bonus pemberitahuan untuk segera, atau kita mendapat pemberitahuan ada surat cinta istilahnya dari YouTube, berisi klaim bonus
short. Jadi ini mengindikasikan bahwa media sosial broadcasting YouTube sudah menjadi media sosial investasi. Dan yang ketiga, jadi selama untuk ini masih menyangkut kalau channel kita dimonetisasi, jadi selama kita belum memenuhi batas minimal ketentuan, misalnya itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, maka teman-teman tidak perlu khawatir, itu tetap dihitung pendapatan yang kita peroleh dari channel kita sebelum kita dimonetisasi atau sebelum tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nantinya setelah kita mencapai itu dan semua yang kita peroleh itu akan diakumulasikan, akan dimasukkan dalam saldo Google AdSense. Dan yang keempat, Google juga menyediakan, walaupun sifat utamanya itu ya karena ini berkaitan dengan internet marketing. Jadi di dunia internet berdasarkan pengalaman saya sama sekali tidak ada unsur paksaan. Jadi itu bebas kita saja mau tentukan pilihan mana yang akan kita pilih. Yang jelas sudah disediakan, yaitu fitur atau layanan dari Google Ads. Google AdSense dan Google Ads itu berbeda. Sekali lagi, Google Ads dan Google AdSense itu berbeda. Teman-teman bisa cari tahu lah di internet seperti apa Google Ads dan seperti apa Google AdSense. Nah, kita kembali untuk ciri yang keempat ya. Kalau ya kayaknya 2, 3 sudah. Yang keempat, kalau tidak salah, ya kita bisa memilih layanan Google Ads, kemudian kita promosikan konten kita. Seperti yang telah saya sampaikan pada bagian sebelumnya sehubungan dengan konten ini, manuver bisnis YouTube. Dan yang kelima, audiens atau penonton itu merupakan ujung tombak dari ya menyangkut profitabilitas dari suatu channel YouTube atau secara umum yang mempengaruhi eksistensi YouTube. Jadi penonton itu sepenuhnya. Dan selain itu ada pengiklan. Kemudian mitra YouTube, dapat dikatakan mitra YouTube yaitu kita-kita atau sebagai konten kreator di YouTube. Saya rasa hanya 5 ciri ini mengindikasikan ada perubahan yang besar sehubungan dengan manuver bisnis YouTube. Dinamika yang terjadi dalam bisnis YouTube kemudian itu akan mempengaruhi juga dinamika konten kreator. Jadi saat ini setelah TikTok berhasil memperkenalkan video pendek, YouTube kemudian mengubah konsentrasinya pada tidak lagi pada video-video durasi panjang atau kita kenal dengan kategori atau istilahnya itu yang kita pakai video organik. Durasinya lebih dari konten-konten video pendek atau short di YouTube. Lebih dari 1 menit ke atas itu konten-konten organik. YouTube kemudian menaruh perhatian yang cukup besar pada konten-konten video pendek dan penontonnya sangat spektakuler. Sehingga kemudian fokus utama YouTube pada video pendek itu mempengaruhi dia untuk merancang satu algoritma YouTube
yang sangat menjamin video pendek itu bisa terbuka. Terbuka untuk lebih banyak menghasilkan penonton. Mungkin sampai di sini dulu untuk bagian keempat, kalau tidak salah. Memahami manuver bisnis, dan kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang, masih seputar memahami manuver bisnis YouTube.